Hari ini aku mengulang perjalanan tepat 1 tahun lalu. Aku akan naik bus M-Trans Castle di kursi Cokorda. Ini merupakan kursi yang cocok sekali ditempati oleh orang yang introvert seperti aku. Dan seperti biasa M-Trans kita mendapatkan banyak sekali fasilitas. Dan juga ini busnya luar biasa sih. Jadi bagaimana perjalanan bersama M-Trans Castle? Apakah ada perubahan dari 1 tahun lalu terakhir aku naik bus ini? Simak videonya sampai selesai. Iya, di depannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi hari ini tanggal 1 Januari 2026. Hari pertama di tahun 2026 dan video pertama di tahun 2026. Hari ini aku akan menuju ke Malang, Jawa Timur. Sama seperti 1 tahun lalu, bedanya 1 tahun lalu itu aku naiknya di tanggal 31 Desember 2024. Hari ini aku naiknya di tanggal 1 Januari 2026 dengan bus yang sama yaitu M-Trans Castle. Sebelum kita mulai perjalanannya, aku mau minta maaf dulu kalau selama tahun 2025 ada perkataanku yang bikin teman-teman di sini sakit hati atau ada omongan yang kurang pas, ada tindakan yang kurang baik. Mohon dimaafkan. Semoga tahun 2026 ini channel Mas Arkan, khususnya aku sebagai pemilik channel ini menjadi lebih baik dalam bertindak, dalam berbicara, dan konten-kontennya juga bisa jauh lebih bagus dan bisa lebih bermanfaat lah buat semuanya. Jadi mohon dimaafkan kalau ada kesalahan-kesalahan selama tahun 2025. Kita buka lembaran baru di tahun 2026. Insya Allah tahun 2026 ini lebih baik, lebih rajin lagi karena ada beberapa peralatan-peralatan yang aku perbaharui, kayak HP yang aku pakai untuk ngonten ini kan baru juga di Desember. Terus kemarin juga beberapa hari sebelum hari ini beli drone juga, walaupun agak PR untuk naikin drone, apalagi di tempat sekarang ini terminal penuh cabai itu tidak boleh naikin drone karena di sini ada peraturannya dan juga dekat sama bandara. By the way, aku sudah melakukan pemesanan tiket dan juga sudah tukar tiketnya. Jadi kemarin tuh aku melakukan pemesanan tiketnya melalui aplikasinya dari M-Trans ya, websitenya M-Trans, mtrans.wrongread.com kalau nggak salah. Nanti aku tulis di bawah sini. Terus aku dapat kursi paling depan sama seperti 1 tahun lalu. Jadi kita tuh benar-benar mengulangi trip 1 tahun lalu. Nggak berasa ya, 1 tahun tuh secepat itu. Aku bahkan masih ingat bagaimana momen-momennya pada saat naik bus M-Trans Castle 1 tahun lalu. Benar-benar 1 tahun nggak berasa sama sekali sekarang. Apalagi seminggu. Senin ke Jumat tuh udah kayak 1 hari gitu loh. Padahal seminggu tapi udah kayak 1 hari sekarang. 1 hari udah kayak 1 jam. Cepet banget, secepat itu. By the way, di sini tuh ada banyak banget bus yang start ya. Kayak tuh, ya teman-teman bisa lihat lah di belakangku. Bus-bus yang memulai perjalanan dari terminal penuh cabai, bahkan ada bus itu football club tuh FC Bekasi parkirnya juga di sini. Kemudian bus Budiman, Sinar Jaya, Ramayana, Sinar Jaya lagi double decker, ada GHTS, ada Sinar Jaya lagi, ada PO Haryanto, Sumber Alam, Gunung Harta Transport Solution, 2 Sinar Jaya, Harapan Jaya, 168 Trans. Kemudian ini untuk gedung terminalnya besar sekali. Pembelian tiket juga ada di lantai 2 ya. Jadi teman-teman kalau mau naik bus ke berbagai jurusan bisa naiknya dari terminal Pondok Cabe ini. Dan ini terminal Pondok Cabe dekat sekali dari rumah ya. Dari rumahku cuman sekitar 5 menitan lah kalau nggak ada apa-apa ya. Kalau berangkat pagi seperti ini 5 menitan udah sampai. Dan terminalnya tuh besar sekali. Makanya banyak bus yang dia startnya dari sini. Tadi juga sebelum aku masuk ke dalam terminal itu sudah ada 2 bus yang berangkat, ada Indoren dan juga ada Agramas. Nah, M-Trans ini dia berangkatnya dari Bogor jam 5 pagi sampai di sini jam 5.45.
Aku juga udah di kontak sama agennya M-Trans di Terminal Pondok Cabe ini luar biasa loh. Setengah 12 malam, apa jam setengah 11 malam gitu, pokoknya semalam ya, sebelum pergantian tahun itu dia WhatsApp aku mengingatkan untuk besok standby di Terminal Pondok Cabe jam 5.45. Luar biasa, padahal bukan jam kerja, tapi dia bisa WhatsApp ke penumpang atau ke customernya. Luar biasa M-Trans. Dan seperti ini untuk tiketnya, nih tiket bus M-Trans yang akan aku naiki. Ini harga tiketnya Rp700.000. Seperti biasa kalau kita buka, ini halaman pertama ada syarat-syarat perjanjian. Alangkah baiknya teman-teman baca, ada 17 poin di sini. Kemudian ada doa dalam perjalanan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan ini ada lembar tiketnya di sebelah sini. Tuh, ini untuk lembar tiketnya. Nanti aku turunnya di Malang Suhat ya. Ini tulisannya Malang Suhat, tapi belum tahu juga sih antara di Malang Suhat atau di Malang Kantor gitu. Oke, jadi kita tunggu busnya datang. Sekarang jam 5.45. Nah, ini harusnya jam standby, jadi mungkin busnya datangnya jam 6 pagi lah, selisih 15 menit dari jam standby-nya penumpang gitu. Oke. Jadi seperti apa perjalanan bersama bus M-Trans Castle? Apakah sama seperti tahun lalu? Karena tahun lalu tuh banyak yang komentar, kok busnya muter-muter masuk jalan tol baru terus untuk ke Pondok Pinang doang gitu. Ya karena macet sih dulu. Nah kalau sekarang ini kan tanggal 1 Januari, harusnya jalanan lebih sepi dan busnya mungkin akan lewat jalan yang berbeda dengan tahun kemarin aku naikin. Jadi tonton videonya sampai habis. Biasanya di bagian depan dari terminal ini ada banyak yang jualan, tapi karena ini tanggal 1 Januari pada libur semua ya. Tuh. Terakhir kali aku naik dari sini tahun lalu itu di sini tuh ada banyak yang jualan ya, bubur, ya nasi uduk dan lain-lain. Tapi sekarang hanya ada satu bapak yang jualan kopi di sini, minuman saja. Yang lainnya tidak ada. Jadi ini cukup lapar ya pagi hari. Dan seperti biasa Gen Z pada umumnya, aku nih jarang banget untuk bangun pagi seperti ini. Biasa habis subuh terus tidur lagi, bangun-bangun tuh udah jam 9, jam 10 pagi gitu. Jadi kalau trip-trip pagi banget seperti ini agak-agak semi-semi ngantuk lah. Paling nanti naik bus langsung tidur gitu. Dan Terminal Pondok Cabe itu kan bangunan utamanya di bagian sana ya, yang besar tadi kita lihat. Tapi rata-rata penumpang nunggunya tuh di sini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini penumpang-penumpang yang akan naik bus atau sedang menunggu busnya datang. Untuk Sinar Jaya ini sebentar lagi akan berangkat nih jam 6 ya. Sekarang jam 5.59. Ini dia berangkat jam 6 pagi. Kayaknya ini ke Jogja dengan nomor 64 RF. Harusnya sih iya ke Jogja ini. Gitu. Dan bus M-Trans yang aku naiki itu jadwalnya dari Terminal Pondok Cabe jam 6.50 menit. Jadi kita standby 1 jam sebelum jam keberangkatannya gitu teman-teman. Nah kalau mau ke warung atau Alfamart di sini tuh ada sekitar 200 meter lah dari Terminal Pondok Cabe gitu. Nah ini tepat jam 6 pagi tuh Sinar Jaya dia berangkat menuju ke Jogja. Busnya bagus ya, dengan nomor 64 RF. 6.08 menit sudah masuk dong. Wow, ini cepet banget. Padahal jadwalnya jam 6.50 menit, tapi sekarang jam 6.10 menit kita sudah diberangkatkan. Lebih cepat 40 menit dari jadwal seharusnya. Untungnya aku disuruh standby-nya jam 5.45 ya, karena tahun lalu teman-teman bisa cek ya, pas aku naik bus M-Trans Castle itu berangkatnya jam 6.54 menit kalau nggak salah ya. Tapi sekarang jam 6.10 sudah berangkat. Oke, jadi sekarang sudah berada di kursiku. Ini adalah kursi, ini tidak ada penomorannya ya untuk kursi di M-Trans Castle. Jadi ini adanya penamaan. Untuk kursi yang aku duduki sekarang, ini namanya Cokorda. Dan ini posisinya ada di paling depan dan juga sendirian. Jadi kenapa alasannya bus M-Trans Castle ini adalah menjadi bus favoritku di M-Trans, karena tempatnya seperti ini. Kemudian
bus ini juga masuk ke terminal Pondok Cabe yang mana itu dekat sekali dengan rumah. Kemudian ini bus kondisinya bagus banget, interiornya bagus banget, dan di bagian interiornya tuh kayak gini tuh. Nah, kayak apa ya? Kayak membawa kita ke nonton film zaman dulu yang peperangan-peperangan gitu. Nah, ketika masuk ke dalam interiornya kita seperti dibawa ke sana gitu, kayak nostalgia gitu sih lihat interiornya, vibes di interiornya. Lihat GHTS. Wih, dari Madura itu. Nah, untuk di bagian kursi, fasilitasnya tuh apa aja sih? Banyak banget ya. Tempat duduknya seperti ini, dia tuh benar-benar sendiri. Ini tidak ada orang sama sekali, jadi benar-benar hanya sendirian. Nah, ini kita terakhir naik bus M-Trans Castle kan masuk ke jalan tol sana ya. Nah, sekarang tidak, karena jalanan biasanya aja kosong banget. Oke, lanjut. Di sini, di kursinya ini ada banyak sekali fasilitas. Di sebelah kiri, ini kalau kita buka, ini ada audio video on demand. Tuh, ini AVOD-nya seperti ini ya. Kalau di sebelah kanan, ini ada meja lipatnya. Wah, tapi ini agak berat ya teman-teman. Tuh, tuh. Jadi di armrestnya kiri dan juga kanan ini terdapat sesuatu di dalamnya. Yang sebelah kiri ada AVOD, audio video on demand, yang masih berfungsi dengan baik tuh. Ya, masih bisa kita slide seperti ini. Bagus banget. Terus di sebelah kanan ada meja lipat tuh. Ya, ada cup holdernya juga di sebelah sini. Gitu teman-teman. Jadi ini bisa dipakai untuk kerja, untuk makan dan lain-lainnya, dan ini bisa dimaju mundurkan seperti ini. Jadi tinggal di setting aja seberapa nyaman kita memakai meja lipatnya. Kalau sudah selesai pakai mejanya, kita bisa kembalikan lagi ke dalam sini. Tuh, oke. Dan menjadi armrest yang nyaman seperti ini. Kemudian di sebelah sini ada palu pemecah kaca, nih warna merah. Dan ini tuh lampu teman-teman. Wih, masih berfungsi dengan baik loh lampunya. Jadi ini cara menyalakannya tinggal dibuka aja. Tuh, ditutup, dia akan mati. Kalau kita buka, dia akan menyala dan bisa kita arahkan. Tuh, bagus banget ya. Masih berfungsi dengan baik semuanya loh. Di bagian atas, ini ada AC ya. Ini bisa kita arahkan. Ini AC yang pertama. Ini untuk ke bagian kaki. Kemudian ini untuk di bagian kepala. Tuh, bisa dibuka seperti ini. Tuh. Ini juga kalau sudah selesai kita pakai AVOD-nya, kita bisa matikan. Matikannya seperti ini. Oke. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam sini. Nah, kembali menjadi armrest seperti ini. Dan untuk M-Trans, yang aku suka dari M-Trans ini adalah detail-detail kecilnya. Jadi attention to detailnya itu dapat banget. Contohnya kayak di sini. Di sini kan biasanya kan cuma kayu full ya, tapi di sini tuh ada merah-merahnya sedikit di ujungnya. Jadi ini ciri khas dari M-Trans. Nggak cuma di sini. Tuh, di besi depan kita tuh, di apa namanya, di ujungnya itu ada merah-merahnya. Tuh, merah. Itu khasnya dari M-Trans lah ya. Gitu. Jadi emang detail-detailnya tuh M-Trans tuh luar biasa lah. Di sebelah kiri kita ini ada pemanas air. Terus kita sudah disediakan air mineral di sini. Langsung sudah ada 2 cup holder di sini dan ada kopi-kopian. Nah, terus ada colokan juga. Ada cup holder lagi di sini. Tuh. Jadi memang space kecil itu dimanfaatkan dengan baik kalau sama M-Trans, luar biasa. Kemudian di bagian depan ini ada kayak meja gitu ya. Tuh, dan dia juga pakainya wood panel atau kayu-kayuan. Jadi bagus sekali. Terus kita tuh punya space yang besar di sini. Makanya kita tuh udah nggak butuh bagasi atas lagi karena emang posisinya
kita juga sudah di paling atas ya. Tapi di sini tuh kita bisa taruh barang banyak, mau barang besar sekalipun kita bisa taruh sini, dan dia tuh ada karpet mie-nya seperti ini. Nah, jadi bersih sekali. Kebersihan dari bus ini luar biasa sih. Aku taruh tas di sebelah sini, kemudian di atas ini ada juga tempat-tempat penyimpanan sedikit. Kita dapat sendal. Tuh, kita dapat sendal. Ini pertanyaan, sendalnya boleh dibawa pulang atau tidak? Jawabannya adalah boleh sekali. Jadi ini sudah include di harga tiket yang kita bayarkan. Oke. Kemudian di sini tuh ada tempat penyimpanan lagi. Nih, ini aku jadikan tempat naruh alas kaki. Tuh, gitu. Jadi memang luar biasa sekali. M-Trans Castle di kursi Cokorda ini fasilitasnya banyak banget. Ini kursi itu sudah elektrik, jadi kita untuk menaikkan dan menurunkan kursinya ini sudah tidak perlu otot lagi, tinggal pencet tombol yang ada di sebelah sini. Ini yang atas untuk menaikkan kursi, yang bawah untuk menurunkan kursi, si sandaran punggungnya. Kalau dinaikkan dia tegaknya sampai segini. Ini adalah posisi paling tegak dari kursinya. Kemudian ini adalah posisi paling rebah dari kursinya. Ya, sudah sangat cukup lah ya untuk tidur. Terus AC juga di kepala ada seperti ini. Jadi kita bisa mendinginkan kepala sampai kaki karena di atas ini ada 2 tempat AC keluar. Ada yang seperti ini dan juga ada yang seperti ini. Gitu. Keren banget. Kemudian kita mendapatkan bantal yang kotak, bantal guling, dan juga selimut. Nah, selimutnya ini khasnya M-Trans banget. Dan ini selimutnya besar, teman-teman. Besar banget ini selimutnya. Ada tulisan websitenya di sini, mtrans.co.id. Itulah mengapa M-Trans Castle ini menjadi armada favoritku, khususnya di kursi Cokorda ini. Sebenarnya setelah aku naik bus M-Trans Castle waktu itu dari Terminal Pondok Cabe ke Malang, aku mau langsung ngulangin lagi dari Malang ke Pondok Cabe. Cuman bus M-Trans Castle ini penumpangnya bagus terus. Jadi untuk pesen tiketnya kita tuh harus jauh-jauh hari sekali kalau mau dapat kursi Cokorda ini gitu. Jadi penumpangnya emang bagus sekali, padahal ini pemberangkatan pagi. Buat teman-teman yang pernah naik bus M-Trans Castle, khususnya duduk di Cokorda ini, tulis di kolom komentar di bawah. Apakah teman-teman juga excited aku? Apalagi yang introvert ya. Introvert saya pasti seneng banget duduk di kursi Cokorda ini karena kita benar-benar sendirian, nggak ada yang ganggu sama sekali, dan kita juga mendapatkan view ke depan seperti ini yang bagus banget, tidak ada yang menghalangi ya. Karena di sini hanya ada stiker di bagian atas saja, di bagian bawahnya clear semuanya. Ini nih aku suka dari M-Trans, dia tuh armadanya benar-benar clean, elegan, dan dia tuh modifnya oke banget. Oke. Nih setelah Pondok Cabe kita menuju ke Terminal Pondok Pinang, dan jalanan kosong banget dong. Biasanya di sini macetnya luar biasa, tapi karena ini tanggal 1 Januari dan tanggal merah, jadi tidak ada antrian sama sekali di sini. Biasa di sini sumber macet nih. Ini putaran balik ya. Sumber macet, tapi sekarang tidak ada sama sekali. Nah, kalau hujan-hujan seperti ini, ya view-nya gini aja teman-teman. Karena di atas ini kayaknya tidak ada wipernya deh. Iya, nggak ada wipernya. Jadi ya udah kita menikmati air hujan yang menempel di kaca seperti ini. Nunggu kering sendiri ya. Kemudian kalau teman-teman mau nge-charge handphone bisa ke sini. Nah, di sini tuh ada untuk colokan seperti di rumah. Bisa ke sini atau bisa juga ke sini. Tuh, di sini ada colokan lagi. Ada 2 colokan di sebelah sini. Jadi kita memiliki 3 colokan listrik seperti di rumah. Naik bus M-Trans Castle ini kita nggak akan takut baterai handphone atau gadget kita akan habis. Karena kita disediakan banyak sekali colokan seperti colokan di rumah.
Hampir jam setengah 7 pagi, ini kita tiba di Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ini banyak sekali bus yang masuk ke Terminal Pondok Pinang jam segini. Di depan ada bus Harapan Jaya, tapi Harapan Jaya tidak masuk ya. Dia agennya ada di depan terminal. Ada Indoren. Apakah itu Indoren yang tadi di Terminal Pondok Cabe? Sepertinya iya. Terus ini ada 2 Garuda Mas yang baru aja masuk barengan sama kita. Ada bus Berlian Jaya tuh, sleeper yang parkir di bagian belakang. Ada bus Raya, itu bus Raya pemberangkatan pagi. Ada bus Berlian Jaya lagi di depan kita. Jadi ini luar biasa ya, rame sekali, full Terminal Pondok Pinang jam setengah 7 pagi. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus M Trans Castle dari Terminal Pondok Pinang itu sangat bisa sekali. Dia pemberangkatannya sekarang jam setengah 7 pagi dari Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ini Terminal Pondok Pinang adalah terminal yang kayaknya nggak pernah sepi ya. Hari apapun rame-rame aja tuh penumpangnya. Karena memang ini terminal sangat strategis posisinya. Cukup lama loh kita berhenti di Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan karena penumpangnya belum datang. Kayaknya sih karena kepagian ya. Ini kan jam 6:54 kita berangkat dari Terminal Pondok Pinang. Padahal jadwal seharusnya jam 6:50 aja baru berangkat dari Terminal Pondok Cabe. Nah, seperti inilah Terminal Pondok Pinang pagi hari. Ini ada bus PO Haryanto. Terus ini aku langsung ketiduran tadi pas lagi nungguin ya. Karena ini aku emang jarang banget bangun pagi seperti ini dan langsung melakukan perjalanan. Jadi emang ini enak banget untuk melanjutkan tidur yang belum tercukupi dari malam. Jadinya ini langsung rebahan. Oke, ini kita sudah keluar dari Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dan kita lihat setelah ini apakah ada pemberhentian lagi dari Terminal Pondok Pinang. Kita lihat. Passengers, welcome to the M-Trans bus. For the sake of mutual comfort and safety, we ask all passengers to follow the instructions and regulations that have been set during the trip. Tunjukkan tiket sebagai bukti bahwa Anda merupakan penumpang M-Trans. Show your ticket as a proof that you are an M-Trans passenger. Dimohon untuk menempati kursi sesuai nomor dan memastikan kota tujuan sesuai yang tertera pada tiket. Please occupy the seat according to the number and ensure you are on the correct path to the destination seating as stated on the ticket. Simpan tiket Anda dengan baik. Tiket akan digunakan sebagai voucher makan saat di rumah makan. Keep your ticket as we might check during this trip. The ticket will be used as a meal voucher at the restaurant. Anak berusia di atas 3 tahun atau dengan tinggi badan lebih dari 90 cm wajib membeli tiket. Children over 3 years old or with a height more than 90 cm must purchase a full ticket. Kendaraan ini dioperasikan oleh 2 pengemudi dan 1 helper. The vehicle is operated by 2 drivers and 1 helper. Untuk keselamatan kami himbau untuk selalu mengenakan sabuk pengaman dan dilarang berjalan di dalam bus selama perjalanan. We urge you to wear a seatbelt and not to walk on the bus during the trip. Jagalah ketertiban, kebersihan, dan mempergunakan fasilitas dengan baik selama perjalanan. Keep order and cleanliness and use the facilities properly during the trip. Kerusakan fasilitas yang disebabkan oleh penumpang akan dikenakan biaya ganti rugi 100%. Damage to facilities caused by passengers will be charged 100% compensation fee. Segala bentuk kehilangan, kerusakan, dan barang tertinggal merupakan tanggung jawab penumpang sepenuhnya. All forms of loss, damage, and left behind items are the sole responsibility of the passengers. Pengisian daya hanya diperbolehkan untuk ponsel, tidak dipergunakan untuk mengisi daya power bank, laptop, dan kamera. Charging is only allowed for cell phones and is not to be used to charge power banks, laptops, and cameras. Dilarang membawa senjata tajam, benda berbahaya, benda berbau tajam, obat-obatan terlarang, dan hewan di dalam bus. It is prohibited to bring sharp weapons, dangerous objects, sharp smelling objects,
illegal drugs, and animals on the bus. Smoking area dan toilet hanya dipergunakan untuk buang air kecil ketika bus berjalan. Smoking areas and restrooms are only used when the bus runs. Only urination is allowed in the restrooms. Demi menjaga keamanan dan ketertiban, seluruh area bus ini berada dalam pengawasan CCTV. To maintain safety and order, the entire bus area is under CCTV surveillance. Jika Anda memerlukan bantuan atau menghadapi situasi darurat, segera laporkan kepada kru yang bertugas. If you need assistance or encounter an emergency, please report it immediately to the crew on duty. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati perjalanan bersama Armada M-Trans. Sampai berjumpa lagi dan selamat sampai tujuan. Thank you for your attention. Enjoy your trip with the M-Trans fleet, and we hope to see you again soon. Oke, jadi jika sudah disetel untuk si announcement tadi, berarti ini semua penumpangnya sudah naik. Nah, berarti dari Terminal Pondok Pinang itu sudah tidak ada penumpang lainnya yang akan naik di pemberhentian selanjutnya. Maksudnya sudah tidak ada pemberhentian lagi kayak di Terminal Pulau Gebang atau Bekasi Timur atau mana lagi gitu, sudah tidak ada. Jadi penaikan terakhirnya itu ada di Terminal Pondok Pinang, teman-teman, gitu. Nah, PR-nya adalah karena kita duduknya paling depan, jadi ya kita kena sinar matahari langsung seperti ini. Tuh, matahari langsung ya. Ini bagus banget kalau ditambahkan penutup mata sih sebenarnya untuk bus-bus yang pemberangkatan pagi, karena ya lumayan silau. Tapi kalau aku karena masih ngantuk banget, jadi walaupun silau tetap bisa tidur sih. Tibanya hatiku sayang, karena pikiranmu salah selama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir. Tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Sayang kau nilai aku salah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir. Tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Sayang kau nilai aku salah. Jadi kita baru saja dibagikan snack dan juga makanan ya. Ini ada ayam nih, tuh ada ayam goreng sama nasi. Kemudian ini ada bungkusan berwarna hitam, yang ini isinya ada banyak sekali. Mari kita buka satu persatu. Pertama ada pop mie. Ini pop mie bisa kita seduh di sini tentunya teman-teman, karena di sini ada air panas. Kemudian ada kopi kenangan nih. Kemudian ada Mr. P kacang rasa bawang. Ada sikat gigi dan juga pasta giginya ya, dental kit. Kemudian ada croissant nih, favorit sih ini, creamy coklat dan juga raspberry biasanya aku sukanya. Kemudian ada tisu basah. Jadi kalau kita habis makan ayam, di sini ada tisu basahnya. Gitu. Kemudian ada ini poker wafer ya. Terus ini yang terakhir ada fit bar tiramisu delight. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 item
yang kita dapatkan di harga tiket Rp700.000, belum termasuk dengan servis makan. Jadi nanti kita juga akan dapat servis makan di rumah makan Taman Selera seperti biasanya. Ya inilah spesialnya naik bus M-Trans ya. Jadi kita mendapatkan banyak sekali, terutama di makanannya, dengan slogan anti kelaparan sepanjang perjalanan yang masih relevan sampai sekarang ketika kita naik bus M-Trans.